Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ade Kurniawan di sini ya. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 pada mata kuliah praktikum Ilmu Dasar Komputer dan Pemrograman Komputer dengan Ibu dosen Ibu Yunita ya. Nah, di sini tugas besar 2-nya pada pembahasannya merupakan sebuah regresi menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya di sini ya. Baiklah, langsung saja di sini kita ditampilkan beberapa data ya. Ada usia, tinggi, berat badan dengan masing-masing X1, X2, dan Y ya. Jadi definisi X1 adalah usia, X2 tinggi, Y berat badan begitu. Nah, kemudian di sini untuk usianya range-nya itu di antara 7 sampai 12 tahun, kemudian tingginya 95 sampai 137 cm dengan berat badan 34 sampai 42. Jadi permasalahannya apa di sini? Permasalahannya adalah apakah faktor usia dan tinggi berpengaruh pada berat badan? Jika iya, tentukan variabel mana yang lebih berpengaruh begitu ya. Oke, langsung saja di sini karena sudah disediakan tabel atas seperti ini. Jadi kalau Microsoft Excel, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya data analysis. Di sini merupakan sebuah add-in ya. Kalau teman-teman nggak ada ini, bisa dicek di option. Nah, terus habis itu di add-in, teman-teman bisa pilih nih, analisis toolpath sama analisis toolpath VBA ya, dicentang. Terus oke aja nanti akan muncul di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk data analisis kita pakai di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Kita di sini menggunakan regresi. Jadi pas pemilihan data analisis kita gunakan yang regresi ya. Jadi oke saja di sini. Nah, input Y range. Di sini Y range adalah berat badan ya. Y. Jadi kita sorot aja di sini. Thread, otomatis dia akan mengisi data sel yang berkaitan. Kemudian untuk input X range-nya kita tarik usia. Nah, dan kolom tinggi juga kita tarik. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian label, karena kita tadi sudah ini ya, tentang apa namanya, milih sel usia, tinggi, berat badan, jadi kita milihnya dari atas ini, dari labelnya. Jadi ini kita centang supaya nanti memunculkan si ininya, data regresinya berdasarkan nama labelnya. Kemudian di sini untuk output range, ini teman-teman bisa bisa bebas ya. Maksudnya output option-nya bisa bebas, bisa ada output range atau new worksheet kita bikin di sheet baru gitu. Kemudian ada new workbook kita dibikin di file baru begitu ya. Kemudian ada residual di sini. Nah, ini adalah opsi tambahannya karena ya saya tidak terlalu paham data analisis, kita centang-centangin saja. Jadi nanti akan seperti ini. Output range kita anggaplah kita mau mengeluarkan output pada sheet yang sama begitu ya. Kita pilih saja sheet ini. Jadi pada output range, maaf ini malah keganti jadinya. Oke, untuk output range kita pilih saja di sini ya, bawah. Nah, di situ. Jadi setelah oke tampilannya seperti ini, kita oke saja gitu. Sambil menunggu. Nah, nggak terlalu menunggu ternyata. Jadi di sini ditampilkan data sebagai berikut. Nah, ini masih acak-acakan ya, belum terlalu rapi. Juga ada di sini tabel hubungan grafik hubungan. Nah, baiklah kita langsung saja ke yang sudah dirapikan ya. Nah, di sini ada seperti ini yang sudah saya rapikan sebelumnya. Jadi bagaimana interpretasinya gitu setelah kita melakukan fungsi dari data analisis regresi. Nah, untuk interpretasinya yang pertama yaitu kita bisa lihat pada ini. Jadi fungsi dari persamaannya itu apa gitu. Di sini kan ada intercept usia tinggi. Nah, di sini usia adalah 0,5, kemudian tinggi adalah 0,05 gitu ya. Jadi persamaannya seperti apa? Persamaannya seperti ini. Jadi untuk persamaannya ini kan ada intercept. Jadi 28 itu anggaplah kita C gitu ya, persamaan C, kemudian ditambah dari 0,51959 ini. Nah, itu sebagai X1, jadi X1-nya nanti dikalikan dengan koefisien yang ini gitu ya. Kemudian untuk tingginya kita kalikan dengan koefisien yang 0,05 ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk di sini penjelasan untuk interpretasinya jadi seperti ini. Untuk usia dan tinggi sama-sama nilai plus. Jadi dalam artian perbedaan
apa namanya, bukan perbedaan. Jadi perbandingan antara tinggi dan usia itu berbanding sejajar karena nilainya sama-sama plus gitu ya. Jadi kalau usianya nambah, tingginya juga otomatis nambah. Nah, ini sesuai sekali dengan apa yang ada pada teori kehidupan nyata ya. Jadi usianya nambah, tingginya juga nambah. Tapi di sini sangat betul untuk apa namanya, data yang tabel data tadi. Jadi tidak ada apa ya, sesuatu yang abnormal. Jadi di sini secara persamaan koefisien di sini ada 0,5 itu di mana dia 50%, kemudian di sini ada 0,05 di mana dia cuma 5% berarti ya. Nah, ini benar sekali terhadap kehidupan nyata di mana bertambahnya usia itu tidak sejajar, misalnya tidak terlalu sejajar, maksudnya perbedaannya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kita nambah usia, perbedaan nambah tinggi itu nggak terlalu signifikan ya, maksudnya signifikan ya. Jadi untuk persamaannya seperti ini, persamaannya tadi kan ini ya, maaf untuk persamaannya. Jadi 28, nah kemudian ditambah nilai nilai dari ini, koefisien ini dikalikan dengan X1 gitu. Kemudian ditambah lagi X1 sini kita ketik saja langsung usia gitu ya. Usia. Kemudian di sini adalah tinggi. Jadi sama dengan ini. Nah, di sininya tinggi gitu ya. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Persamaan regresinya seperti ini ya. Oke, maaf tidak terlalu rapi. Jadi ya persamaannya seperti ini. 28,32 koefisien tadi, kemudian 0,51 dari X1-nya usia ditambah dengan 0,05. Jadi persamaannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Di sini ada ANOVA, di sini F hitungnya sebesar ini. Kemudian signifikansinya sebesar 0,14. Kalau kita terjemahkan adalah 14%, di mana kalau 14% itu kan di atas dari 5% ya. Jadi untuk perbedaan, jadi variasi dari apa namanya, perbedaan dua data tersebut tidak terlalu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap si output begitu. Nah, kemudian setelah kita tahu ini di 14% ya, itu tadi lebih dari 5%. Kemudian kita lihat di sini T hitungnya sebesar ini, dengan P value-nya sebesar ini. Nah, 0,4, 0,4. Berarti kan 40% ya. 40% itu ada di atas 5%. Jadi dalam artian untuk apa namanya? Untuk dari variasi tadi tidak terlalu mempengaruhi. Dari sini saja kita sudah lihat dia lebih dari 5% atau 14%. Nah, biasanya dia juga nggak pada bagian nilai independennya tidak terlalu beda gitu. Oke, setelah itu di sini teman-teman ada R square. R square di sini nilainya cukup kecil. Jadi pengaruh dari nilai usia dan tinggi terhadap hasilnya. Tadi hasilnya kan berat badan ya. Nah, hasilnya tadi kan berat badan. Itu nilainya tidak, apa maksudnya, dari pengaruh independennya tidak terlalu besar. Dia hanya sebesar 34% gitu ya. Kalau dia pengaruhnya besar itu mendekati ke angka 100, bolehlah 90 atau 95 gitu. Atau ya 85 masih sangat berpengaruh. Jadi nilai usia dan tinggi ini, jadi nilai independennya ini sangat berpengaruh terhadap ini. Tapi di sini hanya 34%, di mana sisanya adalah kalau 34 berarti kan 66 ya. 66% ini dia adalah faktor dari luar gitu. Jadi nilai luar dari usia dan tinggi begitu ya. Oke, jadi setelah persamaan udah oke, ini oke. Ya untuk grafiknya saya belum bisa menjelaskan secara detail, tapi ya tadi kesimpulannya seperti itu ya untuk interpretasinya. Baiklah, sekian saja dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.